Yes, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola. Edisi kali ini agak beda ya. Pemandangan di belakang gua ada ombak, ada patung, matahari masih mendung, tapi ya itulah. Ya kebetulan lagi di Pulau Dewata, tapi ya tentunya tetap akan memberikan update yang aktual dan faktual buat teman-teman semua di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan mengupas pertandingan tadi malam antara West Ham Chelsea melawan West Ham United yang berlangsung di Stamford Bridge, berakhir dengan kemenangan 1-0 buat Chelsea. Seperti apa lengkapnya? Simak setelah yang satu ini. Yes, Chelsea akhirnya berakhir memutus rantai kekalahan di kandang setelah 3 kali berturut-turut disikat Brentford 4-1, disikat Madrid 3-1, kemudian juga disikat Arsenal 4-2 kemarin. Alhamdulillah tadi malam berhasil memenangkan pertandingan melawan West Ham United walaupun dengan skor tipis hanya 1-0. Ya, banyak yang menarik tadi malam yang bisa kita ambil. Ya, walaupun ini kemenangannya nggak bisa terlalu dibanggakan menurut gua karena West Ham sendiri tidak terlalu fokus. Artinya mereka banyak menyimpan pemain, mereka banyak mengistirahatkan pemain ya seperti Michail Antonio, Jarrod Bowen, Declan Rice yang baru main setelah menit ke-60. Ya kalau gua ngelihatnya David Moyes ini sepertinya dia melihat peluang untuk ke Champions League itu lebih terbuka dengan menjuarai UEFA European League ketimbang menjadi peringkat 4 dari IPL. Ya itu sah-sah aja. Sepertinya Moyes lebih fokus nanti di laga lawan Eintracht Frankfurt di semifinal UEFA Europa League. Oke. Yang menarik tadi malam ya lagi-lagi Jorginho. Ya, tendangan penalti Jorginho yang sebenarnya lebih mirip, bisa dibilang itu lebih kayak passing ke Fabianski ya. Dengan gayanya hup yang kayak gitu. Ya kayaknya meta-meta tendangan kayak gitu ya. Kita lihat Bruno Fernandes juga beberapa hari yang lalu juga gagal penaltinya ke gawang Arsenal. Ya sepertinya meta-meta tendangan seperti itu udah nggak ini lagi ya. Kiper kayaknya udah mulai pinter nih. Jadi kayak Fabianski juga tadi malam dia cenderung nunggu daripada dia spekulasi ke arah kiri atau kanan dulu menghadapi penendang-penendang penalti macam Jorginho ini. Ya tapi apapun itu gue berharap sih sebenarnya gini ya. Dengan gagalnya Jorginho ini berarti kegagalan Jorginho yang keempat dari 24 kali dia menendang penalti bersama Chelsea. Gagal yang pertama kalau nggak salah lawan MU kalah 2-0. Kemudian di Liga Champions League juga pernah gagal sekali. Kemudian kalah lawan Arsenal, ketika kalah lawan Arsenal 3-1 juga itu Jorginho gagal menendang penalti. Nah kemudian tadi malam yang disayangkan ya di menit 86 tadi malam, di saat Chelsea butuh poin, di saat Chelsea butuh kemenangan, Jorginho tendangannya malah kayak passing sebenarnya ya. Gue sih berharap Tuchel dari sini ya ini cukup ya. Maksud gue kenapa nggak tendangan penalti itu diserahin ke striker. Artinya ya entah itu Werner, entah itu Lukaku, entah itu Havertz. Ya artinya dengan mereka diserahkan, diberi tanggung jawab untuk penalti taker di saat mereka butuh gol, di saat mereka butuh confidence. Gol-gol lewat penalti ini bisa boosting lagi percaya diri mereka. Ya kita tahu Harry Kane, Mohamed Salah, di saat mungkin kepercayaan dirinya lagi low, di saat dia beberapa pertandingan tidak mencetak gol, tiba-tiba klubnya dapat penalti, mereka menendang penalti dan mencetak gol, akhirnya secara permainan, secara ini percaya dirinya meningkat lagi. Jadi terlepas dari sebenarnya gue nggak nyalain Jorginho juga ya, namanya penalti memang pasti ada saatnya masuk, saatnya enggak. Cuman sebaiknya dengan ini jadikanlah momentum kegagalan Jorginho tadi malam untuk mengganti penalti taker di Chelsea. Karena kita tahu juga Jorginho di Italia juga 2 kali tendangan penaltinya yang gagal menyebabkan Italia gagal melangkah ke World Cup 2022 yang sepertinya juga menghantui permainannya belakangan yang sering jelek. Walaupun tadi malam secara umum
Jorginho main bagus. Jorginho main bagus, lebih hidup. Beda banget ketika lawan Arsenal, di mana di tengah itu Kante bersama Ruben Loftus-Cheek. Tadi malam secara umum lini tengah tuh lebih dikuasai Chelsea, terbukti dengan ball possession yang hampir 70% tadi malam. Ya. Kemudian yang menarik juga dari Tuchel memastikan bahwa Toni Rudiger tidak akan bersama Chelsea lagi musim depan. Dia secara pribadi sudah ngobrol sama Tuchel, mengutarakan keinginannya untuk pindah dan dikawarkan bergabung dengan Real Madrid. Emang kemarin sore itu gue juga dapat seliweran berita, Luka Modric, Karim Benzema itu udah follow duluan Toni Rudiger di Instagram. Jadi ya sepertinya udah confirm. Jadi Rudiger nanti ke Madrid, Christensen nanti ke Barca. Kita akan tonton mereka nanti di El Clasico seperti apa duel antara Rudiger dan Christensen. Gue yakin teman-teman di sini lebih banyak mengunggulkan Rudiger ketimbang Christensen ya. Nah, menurut Tuchel sendiri, ya selain kualitas seorang Toni Rudiger, Chelsea pastinya kehilangan seorang leader, seorang pemimpin, seorang yang mampu menyatukan dressing room, seorang yang bisa membawa suasana positif, vibes positif di dressing room. Itu yang lebih berat. Selain memang untuk mencari seorang left center back yang bagus, itu sekarang stoknya udah jarang banget. Kalaupun ada juga klub-klub itu nggak mau melepas mereka dengan harga murah, apalagi mereka tahu Chelsea lagi butuh. Jadi ya sayonara Rudiger. Gue sih berharap Rudiger tetap profesional, artinya tetap bermain bagus hingga akhir musim. Lebih bagus lagi, akan lebih dikenang lagi jika berhasil membawa pulang Piala FA ke Stamford Bridge di tanggal 14 Mei nanti lawan Liverpool. Ya, memang kalau kita lihat statistik, Chelsea dengan Rudiger dan tanpa Rudiger, itu jelas bahwa kebobolannya di saat bermain tanpa Rudiger itu lebih banyak, sekitar 1,4 gol per game. Di saat ada Rudiger cuma 0,7 gol per game. Artinya emang pengaruh Rudiger ini luar biasa. Dia juga pemain yang paling banyak bermain musim ini, pemain yang paling banyak bermain dalam jumlah menit maupun jumlah pertandingan buat Chelsea musim ini. Jadi benar-benar figur yang tidak tergantikan, walaupun sebelumnya dia adalah figur yang sebenarnya dibuang oleh Frank Lampard sebelum eranya Tuchel. Ya, Rudiger sendiri sebenarnya dia ngaku dia juga berutang budi atas Thomas Tuchel yang kembali revive karirnya di Chelsea, mempercayakan dirinya di Chelsea. Ya, oke, itu tentang Rudiger. Gue juga pengen bahas tentang Loftus-Cheek. Tadi malam juga bagus banget. Lagi-lagi gue setuju kalau dia dimainkan di right wing back sebagai backupnya Reece James yang lagi-lagi cedera. Reece James dikabarkan ada kendala hamstring. Ya, lagi-lagi memang dua back sayap Chelsea ini, Reece James dan Chilwell ini sangat-sangat injury prone ya, sangat-sangat gampang cedera keduanya. Jadi mudah-mudahan musim depan kita harus punya backup untuk keduanya. Tapi tadi malam ya Loftus-Cheek bermain di sayap sangat bagus. Duel-duel dia menang, nggak gampang kehilangan bola. Dia juga ball recovery-nya juga bagus. Yang masih kurang mungkin tinggal passing-passing di final third ya. Yang passing-passing yang udah ketika dia udah menusuk ke kotak penalti West Ham tadi malam masih banyak yang belum menyampai sasaran dengan sempurna. Tapi secara pertahanan, secara defensif dia bagus banget tadi malam. Jadi itu salut buat Loftus-Cheek ya. Sementara gue bilang ini adalah posisi terbaik buat Ruben Loftus-Cheek. Untuk Azpilicueta sendiri yang bermain di left center back ya gue bilang so-so ya, nggak terlalu bagus juga. Banyak kalah lari, banyak sering ketinggalan juga. Jadi cuman yang positif tadi malam adalah ketika Werner dan Havertz diganti ya, Lukaku, Pulisic juga Ziyech memberikan dampak positif. Lukaku harusnya tadi malam dapat assist ya, seandainya golnya penalti Jorginho berhasil diceploskan ke gawang Fabianski tadi malam. Ya, apapun itu gue senang banget kita mengakhiri 3 kekalahan berturut-turut di kandang. Artinya ini modal buat lawan MU nanti di midweek. MU juga lagi luka, ini sangat bahaya. Gue juga kemarin juga sebelum lawan Arsenal juga udah wanti-wanti, ini meriam terluka. Nah, nanti juga hari Kamis dini hari kita ketemu Setan yang sedang terluka, ini sangat bahaya.
Ya akan berat buat Chelsea nanti ya, pertandingan di Old Trafford nanti lawan MU yang sedang terluka. Pastinya mereka ingin memberikan yang terbaik buat fans MU dimanapun mereka berada ya. Mungkin itu aja dulu update dari gua BG dari Pulau Dewata. Selanjutnya gua akan terus memberikan informasi yang aktual dan faktual bagi teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah like, subscribe, kemudian share juga konten-konten kita Studio Bola, dan apalagi juga teman-teman yang selalu rajin berdiskusi di kolom komentar Studio Bola. Gua BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao. Ya, selamat. Ini dia untuk Fans of the Week minggu ini sebagai komentar terbaik dari edisi video Studio Bola yang lalu. Selamat buat yang menjadi pemenang Fan of the Week. Tetap terus aktif di kolom komentar Studio Bola. Terima kasih.